Wanita itu hendak menanggalkan pakaiannya ketika dia menyadari suara lampu yang diaktifkan di dinding berkedip tanpa henti. Dia mengambil teleponnya untuk memeriksa, tetapi ia sama sekali tidak menyadari bahwa seorang pria berdiri tepat di belakangnya. Pria itu perlahan mundur dan mengambil kapak pada saat itu. Wanita itu merasakan sesuatu yang salah. Dia melihat mainan yang diaktifkan suara di atas meja. Mainan itu bergetar. Saat dia berbalik, kapak datang mengain lurus ke arahnya. Dia membeku ketakutan, tetapi untungnya kapak itu tersangkut. Memanfaatkan kesempatan itu, dia melompat dan berlari ke dalam ruangan, membanting pintu di belakangnya. Dia mendorong meja ke pintu, memblokirnya seketat mungkin. Ketakutan, dia berjongkok di sudut, mengamati sensor suara di atas meja berkedip liar. Dia meraih teleponnya dengan panik. Tetapi sebagai bisu kematian, bagaimana dia bisa meminta bantuan? Tiba-tiba dia berbalik ke arah jendela. Dia menggesernya terbuka, hanya untuk menyadari tanah tidak mungkin, jauh di bawah. Tepat saat itu, sensor suara di atas meja berhenti berkedip. Dia dengan hati-hati bergerak menuju pintu, menempelkan telinganya ke pintu, mencoba mencari tahu apakah pria itu sudah pergi. Tapi detik berikutnya, pintu itu hancur berkeping-keping. Pria itu sedang mendobrak masuk tanpa sempat berpikir. Dia naik ke jendela dan melompat. Tapi pria itu bergegas maju dan meraih rambutnya. Tepat pada waktunya, dia berjuang sekuat tenaga, mencengkeram dalam-dalam kukunya ke lengannya. Pria itu meringis kesakitan dan tiba-tiba melepaskannya, melemparkannya dari tepian. Untungnya dia mendarat dengan selamat. Tapi sebelum dia sempat mengatur napas, kapak itu melayang ke arahnya. Dia berguling ke samping tepat pada waktunya, mengabaikan rasa sakit saat dia merangkak berdiri dan berlari. Dia berlari menuju area yang ramai, putus asa mencari bantuan. Tapi tidak ada yang mengerti bahasa isyaratnya. Beberapa bahkan mengira dia gila. Dia berbalik dan melihat pria itu semakin dekat. Tanpa pilihan lain, dia melambaikan pisau kecil di udara, berharap mendapatkan perhatian seseorang. Akhirnya, seseorang menelepon polisi. Tapi sebelum mereka sempat mengatakan apapun, pria itu menjatuhkan telepon dari tangan mereka, menghentikan mereka dari menelepon untuk meminta pria itu mengejarnya. Tetapi setelah mencari lama, dia tidak dapat menemukannya. Kemudian dia melihat sosok yang dikenalnya di kerumunan. Itu adalah ibunya yang sedang mencari putrinya dengan panik. Sebuah ide jahat melintas di benaknya. Dia berjalan ke ibu wanita itu, menunjuk ke gang gelap dan berbohong, mengatakan putrinya ada di sana. Pada saat itu, wanita itu melihat semuanya. Dia ketakutan. Jika ibunya mempercayainya, dia bisa dalam bahaya. Mengambil napas dalam-dalam, dia menggenggam pisau erat-erat dan menyerbu pria itu. Dengan sekuat tenaga, dia menancapkan bilah itu tepat ke dalam dirinya sendiri. Pria itu membeku kaget. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Wanita itu terhuyung mundur. Darah meresap ke pakaiannya. Pria itu menatap senjata yang kini ada di tangannya. Baru saat itulah dia menyadari kebenaran. Pada saat itu, sirene polisi meraung di kejauhan. Petugas tiba dan mengarahkan senjata mereka ke arahnya. Wanita itu tersenyum mengejek, menyaksikan dia jatuh ke dalam jebakannya. Dengan marah pria itu menyerbu ke arahnya. Bang! Suara tembakan terdengar. Pria itu roboh ke tanah. Matanya masih tertuju pada wanita itu dengan seringai. Wanita itu mengangkat tangannya dan membuat gerakan persahabatan ke arahnya.